Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang sistem periodik unsur. Sebelum kita mulai ke pembahasan, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3 terlebih dahulu. Yang pertama ada Lisa Oktaviani, yang kedua ada Mariana Ayu, dan yang ketiga ada Muhammad Fahri Rifai. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai ke materi yang pertama, yang akan dibawakan oleh Lisa. Kepadanya saya persilahkan. Yang pertama ada pengertian sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur adalah suatu sistem pengelompokan unsur berdasarkan hukum periodik, mencakup periode dan golongan yang keduanya saling berhubungan dan menentukan keperiodikan sifat unsur. Sistem periodik ini disajikan dalam bentuk tabel yang biasa disebut tabel periodik unsur. Apa itu tabel periodik unsur? Tabel periodik unsur adalah suatu bentuk tabel yang berisi susunan unsur-unsur kimia berdasarkan nomor-nomor atom yang dimilikinya. Tabel periodik terbagi ke dalam 4 blok, yaitu blok S, blok P, blok D, dan blok F. Tabel periodik terdiri atas baris-baris mendatar atau horizontal yang disebut periode dan diberi nomor 1 sampai 7 dimulai dari sebelah kiri tabel. Bagian kiri menunjukkan sifat logam, sedangkan bagian kanan periode itu menunjukkan sifat non-logam. Kolom-kolom tegak lurus yang terdapat dalam tabel itu disebut golongan. Terdapat 3 cara berbeda untuk memberi label pada golongan. Yang pertama ada klasik. Pada bagian ini, golongan utama diberi label 1A sampai 7A plus 0. Sedangkan golongan transisinya diberi label 1B sampai 7B. Kemudian yang kedua ada cara perubahan. Nah, di dalam perubahan ini, golongan utama dan golongan transisi ini diberi label 1A sampai 7A dan kemudian 1B sampai 7B plus 0. Nah, yang ketiga ada modern. Pada bagian ini, golongan label diberi label dengan angka Arab 1 sampai 18. Seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa dalam periode ini diberi nomor 1 sampai 7. Untuk aturannya itu periode pertama berisi 2 unsur, periode kedua berisi 8 unsur, periode 3 berisi 8 unsur, periode 4 berisi 18 unsur, periode 5 berisi 18 unsur, periode 6 berisi 32 unsur, yaitu 18 unsurnya itu sama pada periode 4 atau 5, dan 14 unsur lagi merupakan deret lantanida. Dan yang terakhir, periode 7 berisi 28 unsur. Selanjutnya adalah golongan, di mana golongan ini terdiri dari 2 jenis, yaitu golongan utama dan golongan transisi. Yang pertama akan kita bahas adalah golongan utama yang terdiri dari 8 golongan ya. Golongan pertama itu yaitu golongan 1A yang disebut golongan alkali. Kemudian yang kedua ada golongan 2A yang disebut golongan alkali tanah. Yang ketiga itu ada golongan 3A yang disebut golongan baron aluminium. Yang keempat ada golongan 4A yang disebut golongan karbon silikon. Kemudian yang kelima itu ada golongan 5A disebut golongan nitrogen fosforus. Yang keenam, golongan 6A disebut golongan oksigen belerang.
Golongan ketujuh ada golongan 7A disebut golongan halogen. Dan yang terakhir golongan 8 yaitu golongan 8A disebut golongan gas mulia. Kemudian ada golongan transisi. Golongan transisi ini juga dibagi menjadi 8. Yang pertama ada golongan 1B, kemudian golongan 2B, golongan 3B, golongan 4B, golongan 5B, golongan 6B, golongan 7B, dan golongan 8B. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan sistem periodik unsur. Pada tahun 1786 baru dikenal 26 unsur. Nah, kemudian pada tahun 1870 menjadi 60 unsur. Sedangkan saat ini itu sudah dikenal lebih dari 100 unsur. Di abad ke-19 ketika para kimiawan masih samar-samar dalam memahami gagasan tentang atom dan molekul, dan mereka juga belum mengetahui adanya elektron dan juga proton. Mereka menyusun tabel periodik dengan menggunakan pengetahuannya tentang massa atom. Mereka melakukan pengukuran massa atom dari sejumlah unsur dengan teliti. Pada tahun 1864, kimiawan Inggris John Newlands memperhatikan bahwa jika unsur-unsur yang telah dikenal pada waktu itu disusun menurut massa atom, maka setiap unsur ke-8 memiliki sifat-sifat yang mirip. Newlands menyebut hubungan yang istimewa ini sebagai hukum oktav. Akan tetapi, hukum ini tidak cocok untuk unsur-unsur setelah kalsium dan karya Newlands ini tidak diterima oleh masyarakat ilmiah. 5 tahun kemudian, kimiawan Rusia Dmitri Mendeleev dan kimiawan Jerman Lothar Meyer secara terpisah mengusulkan penyusunan tabulasi unsur-unsur lebih luas berdasarkan keteraturannya dan juga sifat yang berulang secara periodik. Penggolongan yang disusun oleh Mendeleev ini lebih baik dibandingkan yang disusun oleh Newlands. Hal tersebut disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, Mendeleev ini menggolongkan unsur-unsur dengan lebih tepat menurut sifat-sifatnya. Dan perbedaan yang kedua itu adalah sifat yang mendasarkan lainnya selain massa atom, di mana pada tabel versi awal ini memiliki ketidakkonsistenan. Pada tahun yang sama, seorang fisikawan muda Inggris, Henry Moseley, menemukan keterkaitan antara nomor atom dan frekuensi sinar X yang dihasilkan dari penembakan unsur yang sedang dikaji dengan elektro berenergi tinggi. Dengan sedikit pengecualian, Moseley menemukan bahwa urutan kenaikan nomor atom sama dengan urutan kenaikan massa atom. Kemudian pada abad ke-19, kimiawan menemukan pengulangan periodik yang teratur dalam sifat-sifat fisika dan unsur. Secara khusus, tabel periodik yang disusun oleh Mendeleev menggolongkan unsur-unsur secara akurat dan dapat meramalkan sifat-sifat beberapa unsur yang pada saat itu belum ditemukan. Selanjutnya, klasifikasi unsur-unsur dalam sistem periodik unsur. Yang pertama ada penggolongan unsur logam, non-logam, dan semilogam. Golongan logam pada umumnya memiliki sifat seperti logam yang biasa kita temui di kehidupan sehari-hari. Logam ini berbentuk padat, berkilap, kemudian penghantar listrik yang baik, serta bisa ditempa atau mudah diratakan seperti membentuk lempengan-lempengan tipis. Selain itu, logam ini juga sangat mudah kehilangan elektron, berbeda dengan sifat non-logam.
Sifat non-logam, ia bersifat rapuh, tidak mudah diulur dan ditempa, serta merupakan konduktor yang baik untuk panas dan listrik, sehingga mudah memperoleh elektron pada suatu reaksi kimia. Kemudian ada metaloid atau yang biasa disebut semilogam. Ia berada pada kategori antara logam dan non-logam. Kemudian ia memiliki harga yang ekonomis karena memiliki sifat yang hanya bisa menghantarkan arus listrik secara parsial. Unsur yang mempunyai sifat metaloid ini ialah boron, silikon, arsen, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada pengelompokan unsur menurut Lavoisier. Di sini terdapat 4 unsur. Ada unsur gas, unsur logam, unsur non-logam, dan unsur tanah. Menurut Lavoisier, unsur gas yaitu terdiri dari cahaya, kalor, oksigen, nitrogen, dan hidrogen. Kemudian unsur logam yaitu terdiri dari sulfur, fosfor, karbon, asam klorida, asam fluorida, dan asam boraks. Dan unsur non-logam yaitu terdiri dari antimon, perak, arsenik, dan bismut. Dan yang terakhir unsur tanah, yaitu terdiri dari kapur, magnesium oksida, barium oksida, aluminium oksida, dan silikon oksida. Selanjutnya C. Pengelompokan unsur menurut Reide de Brenner. Sekitar tahun 1829, Johann Wolfgang de Brenner, seorang profesor kimia asal Jerman, mengemukakan bahwasanya massa atom relatif strontium itu sangat dekat dengan massa rata-rata dari dua unsur lain yang mirip dengan strontium, yaitu kalsium dan barium. Nah, De Brenner ini mengambil kesimpulan bahwa ada unsur-unsur yang bisa dikelompokkan ke dalam kelompok 3 unsur yang disebut Reide. Contoh kelompok Reide itu ada Cl, Br, dan I, Ca, Sr dan Ba, S, Se, dan Te. Nah, unsur-unsur yang mempunyai sifat yang sama itu disusun berdasarkan massa atomnya dalam suatu Reide, yaitu setiap kelompok terdiri dari 3 unsur. D. Hukum oktav Newlands. Newlands menyusun unsur berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya. Ternyata unsur yang berselisih 1 oktav, unsur ke-1 dan ke-8, unsur ke-2 dan ke-9 dan seterusnya, menunjukkan kemiripan sifat. Hukum oktav Newlands hanya berlaku untuk unsur-unsur ringan, kira-kira sampai dengan kalsium atau Ar sama dengan 40. Jika diteruskan, ternyata kemiripan selalu dipaksakan. Misalnya, Ti mempunyai sifat yang cukup berbeda dengan C maupun Si. E. Sistem periodik Mendeleev. Pada tahun 1869, seorang sarjana asal Rusia bernama Dmitri Ivanovich Mendeleev, berdasarkan pengamatannya terdapat 36 unsur yang sudah dikenal ketika itu, menyimpulkan bahwa sifat-sifat unsur adalah fungsi periodik dari massa atom relatifnya. Mendeleev menempati unsur-unsur yang mempunyai kemiripan sifat dalam satu lajur vertikal yang disebut golongan. Dengan menyusun unsur-unsur itu berdasarkan kenaikan massa atom relatifnya dalam satu lajur horizontal yang disebut periode. Dengan daftar sistem periodik, unsur Mendeleev ini dapat diketahui. Yang pertama, perubahan sifat-sifat yang teratur dari unsur-unsur dalam satu golongan ke golongan lain. Yang kedua, hubungan antara valensi tertinggi unsur dengan nomor golongannya. Yang ketiga, ramalan sifat-sifat unsur yang belum diketahui pada saat itu. Yang keempat, daftar ini tidak banyak berubah walaupun unsur-unsur gas mulia telah ditemukan. F. Sistem periodik modern dari Henry G. Moseley. Pada tahun 1913, seorang kimiawan Inggris bernama Henry Moseley melakukan eksperimen pengukuran panjang gelombang unsur menggunakan sinar X dalam memperbaiki susunan tabel periodik Mendeleev. Moseley berhasil menemukan kesalahan dalam tabel periodik Mendeleev
di mana sifat yang dimiliki oleh unsur sangat banyak. Pada tahun 1914, berdasarkan hasil eksperimen Henry G. Moseley tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa sifat dasar atom bukan didasari oleh massa atom relatif, melainkan berdasarkan kenaikan jumlah proton. Pengelompokan unsur-unsur sistem periodik modern merupakan penyempurnaan hukum periodik Mendeleev yang disebut juga sistem periodik bentuk panjang. Sistem periodik modern disusun berdasarkan kebaikan nomor atom dan kemiripan sifat. Lajur-lajur horizontal yang disebut periode disusun berdasarkan kenaikan nomor atom, sedangkan lajur-lajur vertikal yang disebut golongan disusun berdasarkan kemiripan sifat. Sistem periodik modern terdiri atas 7 periode dan 8 golongan. Setiap golongan dibagi lagi menjadi 8 golongan A, yaitu 1A sampai 8A, dan 8 golongan B, yaitu 1B sampai dengan 8B. Unsur-unsur golongan A disebut golongan utama, sedangkan golongan B disebut golongan transisi. Massa atom relatif. Massa atom relatif biasanya disingkat menjadi AR, ditulis dengan huruf A besar dan R kecil. Massa atom relatif ini merupakan massa suatu atom yang ditentukan dengan cara membandingkan massa atom standarnya. Dan massa atom relatif ini tidak memiliki satuan. Disebutkan juga dalam teori atom Bohr bahwasanya atom-atom dari unsur tertentu di alam dapat memiliki massa yang berbeda-beda. Oleh karena itu, massa atom relatif dihitung berdasarkan massa atom rata-rata dibagi 1/12-nya massa satu atom karbon. Jadi, rumus mencari massa atom relatif ini adalah AR sama dengan massa rata-rata satu atom dibagi 1/12 massa satu atom karbon atau C12. Kemudian massa molekul relatif atau biasa disingkat dengan MR, ditulis dengan huruf M besar dan R kecil. Massa molekul relatif ini berdasarkan IUPAC atom yang digunakan itu sebagai standar penentuan massa atom relatif ialah atom karbon atau C12. Jadi, kenapa karbon dijadikan standar? Karena ia memiliki isotop yang paling stabil. Nah, pengertian dari massa molekul relatif ini adalah perbandingan antara massa rata-rata satu molekul terhadap 1/12 massa satu atom karbon. Jadi, rumus mencari massa molekul relatif yaitu massa rata-rata satu molekul dibagi 1/12 massa satu atom karbon. Kemudian sifat-sifat periodik unsur. Sifat periodik unsur merupakan sifat yang mempunyai kecenderungan untuk berubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atomnya, yaitu dari kiri ke kanan dalam satu periode dan dari atas ke bawah dalam satu golongan. Nah, sifat ini terbagi menjadi 5, ada jari-jari atom, afinitas elektron, energi ionisasi, elektronegativitas, dan sifat logam dan non-logam. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan sifat-sifat sistem periodik unsur. Yang pertama akan dibahas adalah jari-jari atom. Jari-jari atom merupakan jarak antara inti atom dengan kulit terluarnya. Hubungan setiap unsur dalam satu golongan atau dalam satu periode adalah dalam satu golongan, jari-jari atom ini akan semakin besar, sedangkan dalam satu periode, dari kiri ke kanan ini, jari-jari atomnya akan semakin kecil. Seperti contohnya, itu ada unsur Na atau natrium dengan nomor atom 11 dan K atau kalium dengan nomor atom 19. Mereka berada dalam satu golongan, yaitu golongan 1A. Apabila dikonfigurasikan, Na memiliki konfigurasi 281, yaitu 3 kulit. Kemudian untuk K, jika dikonfigurasikan, itu 2, 8, dan 9. Karena K ini memiliki
nomor atom 19. Nah, namun 9 ini tidak bisa dimasukkan karena elektron valensinya ini maksimumnya adalah 8. Jadi, konfigurasinya ini diuraikan menjadi 2, 8, 8, dan 1, menjadi 4 kulit. Nah, apabila digambarkan, K ini memiliki jarak yang lebih besar atau jari-jari yang lebih besar daripada Na. Nah, jadi intinya itu dalam satu golongan atau dari atas ke bawah, otomatis jumlah kulitnya ini pasti akan bertambah dan otomatis jari-jarinya itu akan semakin besar begitu. Nah, yang kemudian untuk contoh yang dalam satu periode ada K dan Ca. K ini memiliki nomor atom 19 dan Ca memiliki nomor atom 20. Di mana K memiliki konfigurasi 2, 8, 8, 1. Dan Ca memiliki konfigurasi 2, 8, 8, 2. Keduanya ini memiliki jumlah kulit 4. Namun dalam periode ini tidak terhadap kulit. Nah, tetapi dilihat berdasarkan gaya tarik-menarik antara inti dan kulit terluar. Jadi, semakin bertambah nomor atomnya mengakibatkan jumlah proton yang berada di inti atomnya akan bertambah. Dan karena jumlah protonnya ini bertambah, mengakibatkan gaya tarik-menarik antara inti atom dan kulit terluarnya itu semakin besar. Kemudian sifat yang kedua ada energi ionisasi. Energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan oleh suatu atom yang berwujud gas untuk melepaskan sebuah elektron. Contohnya ada Na yang memiliki nomor atom 11, memiliki konfigurasi 2, 8, 1. Nah, Na ini bukan termasuk unsur yang belum stabil karena elektron valensi terluarnya adalah 1. Sedangkan suatu unsur dikatakan stabil ini jika elektron valensinya atau elektron terluarnya adalah 8. Bagaimana supaya Na ini stabil? Nah, dia harus melepas 1 elektron. Nah, untuk melepasnya itu membutuhkan energi ionisasi. Sehingga jika diuraikan ini Na plus energi ionisasi menjadi Na plus S strip atas atau 1 elektron. Nah, di sini Na ini harus berwujud gas seperti apa pengertian yang tadi dijelaskan sebelumnya. Jadi, energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya akan semakin kecil. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasinya akan semakin besar. Selanjutnya, afinitas elektron. Afinitas elektron itu merupakan kebalikan dari energi ionisasi. Nah, afinitas elektron ini merupakan energi yang dibebaskan atau diperlukan oleh suatu atom untuk menerima sebuah elektron dalam keadaan gas. Contohnya di sini ada Cl dengan nomor atom 17. Kalau dikonfigurasikan berarti 2, 8, 7. Nah, dia ini belum stabil. Untuk mencapai kestabilannya, unsur Cl ini harus menangkap 1 elektron. Nah, karena Cl ini harus dalam gas, jadi Cl2 harus menangkap 2 elektron. Nah, kenapa 2 elektron? Karena dia Cl2. Kalau Cl aja dia menangkapnya 1 elektron. Kalau Cl2 jadi dia menangkap 2 elektron dan menjadi 2 Cl-. Jadi Cl2 harus menangkap 2 elektron dan akan menjadi 2 Cl-. Nah, dari sini baru dia akan stabil. Kemudian ada gambaran dalam suatu periode, yang mana di sini tercantum kalau dalam satu golongan itu dari atas ke bawah, afinitas elektronnya akan semakin kecil.
Dan apabila dalam satu periode dari kiri ke kanan, afinitas elektronnya akan semakin besar. Kemudian ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan ini merupakan kemampuan atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Nah, atom yang memiliki keelektronegatifan yang lebih tinggi, ia akan mampu menarik elektronnya lebih kuat. Di sini digambarkan, kalau satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifannya itu akan semakin kecil. Dan kalau dalam satu periode dari kiri ke kanan, keelektronegatifannya itu akan semakin besar. Nah, terdapat golongan yang memiliki keelektronegatifan yang besar, yaitu golongan 7A, atau yang biasa disebut halogen. Nah, mereka ini punya keelektronegatifan yang besar karena mereka mampu menarik atom dalam suatu ikatan kimia yang besar. Jadi, kalau ia mampu menarik atom lebih kuat, maka keelektronegatifannya itu akan semakin besar, seperti itu. Nah, kecuali golongan 8A. Golongan 8A ini mereka tidak memiliki nilai keelektronegatifan. Kenapa? Karena mereka sudah stabil. Nah, bisa dikatakan stabil itu yang elektron terluarnya itu 8 dan 2. 2 itu khusus untuk unsur He, seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ada sifat logam dan non-logam. Sebelumnya di awal sudah dijelaskan mengenai sifat logam dan non-logam. Jadi di sini hanya sedikit menambahkan bahwasanya sifat logam dalam sistem periodik itu apabila ia semakin ke bawah maka ia semakin bertambah, dan apabila ia semakin ke kanan maka ia semakin berkurang. Nah, untuk logam itu yang diberi nama metals, dan non-metals yaitu berarti non-logam, dan metaloid itu artinya metaloid atau semilogam. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.